Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia selalu dan dilancarkan segala urusan baiknya, serta jangan lupa bersyukur. Nah, oke nih teman-teman, balik lagi di channel aku ya, channelnya seorang ibu rumah tangga dengan aktivitas dan rutinitasnya yang seperti biasa dilakukan pada umumnya ibu rumah tangga ya. Nah, ini kegiatan siang hari aku, ini siang menjelang sore gitu ya teman-teman. Anak aku seperti biasa masih tidur, ini aku gercep, beres-beres mainannya. Berantakan banget ya teman-teman, karena emang tadi belum sempet aku beresin, sebenarnya bukan belum sempet, cuma emang belum diberesin aja, karena tadi itu aku mau nidurin anak aku dulu, baru aku nanti beresin, semua mainannya gitu. Karena aku di sini nggak, cuma beres-beresin mainan gitu aja ya teman-teman, aku di sini pengen, bersih-bersih ruang tamu ini, pengen, beberes, pokoknya pengen nyicil bersih-bersih rumah ya teman-teman. Di sini aku mulainya dari ruang tamu dulu, karena ini biasa yang dipakai buat ngumpul gitu ya teman-teman, apalagi misalnya ada tamu gitu kan ya. Jadi aku usahain di ruang tamu dulu mau aku cicil bersih-bersihnya, karena bentar lagi kita bakalan ketemu sama bulan suci Ramadan ya teman-teman. Amin, mudah-mudahan kita dikasih umur panjang, bisa ketemu sama bulan suci Ramadan tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman di sini gimana nih? Udah pada nyicil bersih-bersihnya apa belum? Karena menurut aku kalau mau menyambut bulan suci Ramadan itu wajib bersih-bersih ya teman-teman. Ini menurut aku ya teman-teman, karena itu yang aku lakukan dari sebelum-sebelumnya. Karena apa? Karena kalau rumah itu udah bersih, kita itu kan enak ya teman-teman, mau ibadahnya, mau perbanyak ibadahnya itu lebih leluasa lah, pokoknya lebih nyaman. Emang sehari-harinya bakalan bersih-bersih juga, cuman kan yang kayak lap-lap, terus bersih-bersihin sawang gitu kan, nggak setiap hari ya, apalagi yang lap-lapnya gitu. Kalau aku nggak setiap hari, jadi aku fokusin ini mau lap-lap semua perintilan barang yang ada di ruang tamu ini. Aku nyicil aja, di sini aku mau bersihin ruang tamu dulu, karena waktunya itu aku bagi-bagi ya teman-teman, nggak maksain diri lah pokoknya. Nah, ini aku bersihin sawang-sawangnya juga yang ada di atas, siapa tahu kita kan nggak kelihatan gitu ya teman-teman, ada yang kelihatan, ada yang nggak gitu kan. Jadi ini aku pakai sapu aja bersih-bersihinnya, ini mau aku sapu-sapuin dulu atasnya, biar keambil gitu, biar keambil semua ya teman-teman. Nah, ini aku geser-geser dulu mainan anak aku, banyak banget gitu, padahal ini tuh mainannya udah dipilih-pilih gitu loh teman-teman. Itu tadi aku sempet dapat beberapa, satu plastik sih, itu mainan yang udah nggak kepake lagi, itu tuh udah dikurang-kurangin, tapi masih aja nggak kayak nggak ngerasa berkurang gitu loh teman-teman. Nah, ini aku masih lanjut lap-lap ambalan dinding yang ada di ruang tamu ini. Kalau teman-teman biasanya mau menyambut bulan Ramadan ini sering bersih-bersih rumah nggak sih? Ada hari khusus atau enggak? Bisa deh ya sharing-sharing di kolom komentar. Kalau aku ya teman-teman usahain buat lebih memaksimalkan rumah itu lebih rapi, lebih bersih, karena setahu aku kalau bulan suci Ramadan itu kan bulannya kita ngumpulin banyak pahala ya teman-teman. Nah, di situ lebih banyakin aja ibadahnya. Itu kalau nggak salah ada beberapa sunnah gitu kan buat ngumpulin pahala gitu ya. Kalau nggak salah yang pertama itu perbanyak ibadah sholat ya teman-teman, terutama selain ibadah wajib, sholat wajib maksudnya, itu kita dianjurkan untuk perbanyak ibadah sholat sunnah, misalnya sholat duha atau sholat tahajud atau sholat-sholat sunnah lainnya. Nah, terus yang kedua itu kalau nggak salah aku ingat ya teman-teman, itu perbanyak baca Al-Quran ya teman-teman. Nah, itu pernah dengar kan teman-teman ya, biasanya pada bulan suci Ramadan itu banyak yang berlomba-lomba untuk bisa khatam 30 juz gitu dalam waktu sebulan, bahkan ada yang beberapa kali bisa khatam gitu. Nah, itu
Maksimalkan waktunya buat bisa baca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran ya teman-teman. Terus yang ketiga, seingat aku perbanyak sedekah. Nah, pernah dengar juga kan, perbanyak sedekah ke tetangga atau kerabat atau ke saudara atau keluarga bahkan gitu kan. Karena harta nggak akan berkurang kalau kita sedekahkan. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak juga yang kita dapatkan. Nggak akan sempit lah pokoknya kalau kita berbanyak sedekah. Karena dunia ini milik Allah ya teman-teman, bukan miliknya manusia. Tahu kan Allah itu yang punyai bumi dan langit. Pokoknya seisinya itu milik Allah. Jadi nggak perlu takut harta kita itu berkurang. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak juga yang kita dapatkan. Amin. Jadi nggak perlu takut untuk lebih banyak bersedekah ya teman-teman, karena rezeki kita di dunia ini udah ada yang ngejamin, Allah yang ngejamin rezeki kita setiap orangnya. Nah, ini aku tuh bukan lagi ceramah gitu ya teman-teman, karena aku tuh cuma mau kita itu saling mengingatkan demi kebaikan gitu ya teman-teman. Hari ini tuh udah memberikan kebaikan apa nih, karena apapun kebaikan yang kita lakukan pasti akan kembali ke diri kita sendiri gitu. Nah, ini balik lagi ke video ya teman-teman, aku lagi lap-lap meja sama lap-lap kursi juga. Ini emang debunya kalau di kamera gak kelihatan gitu kan ya, tapi sebenarnya ini tuh udah berdebu gitu teman-teman. Aku juga nggak tahu kenapa, padahal ini tuh sering disapu gitu kan, sering dibersihkan juga, tapi masih aja berdebu gitu ya. Tapi nggak apa-apa, bertahap aja aku nyicil gitu ya teman-teman bersih-bersihnya. Nah, ini aku juga bersihin jam-jam dinding, terus bingkai foto juga mau aku bersihin. Pokoknya ini mau aku bersihin semua yang ada di ruang tamu ini. Nah, teman-teman udah pada bersih-bersih belum nih sore ini? Karena aku uploadnya di sore hari ya teman-teman. Nah, itu udah sekitar jam setengah 4 gitu kan ya. Aku masih aja beberes rumahnya, karena aku tuh gunain kesempatan anak aku tidur gitu ya teman-teman. Aku tadi sempet tidur siang juga sih, tapi nggak lama, karena aku tuh mikir rumah belum beres gitu kan ya. Jadi aku gercep aja beresin rumahnya. Nah, ini aku mau lanjut sapu-sapu ruang tamunya. Ini nggak aku sapu keluar ya teman-teman. Ini mau aku kumpulin aja karena cuma kayak berdebu gitu kan. Nanti mau aku serok pakai penyeroknya aja. Nah, ini mau aku kumpulin dulu. Ini aku sapu juga kamar anak aku. Mau sekalian aja aku bersihin. Sebenarnya aku sapu juga kamar aku sama ruang TV itu. Cuma nggak aku record ya teman-teman, karena aku nggak ngidupin lampu kamar yang ada anak aku tidur, karena takut silau gitu nanti dia bangun. Ini mau aku kumpulin dulu kotorannya. Itu juga aku tadi udah geser-geser bawah meja sama bawah kursinya udah aku sapu-sapu juga. Nah, ini mau aku serok dulu, mau aku jadiin satu sama sampah yang ada di dapur. Ini aku beres-beresnya kalau nggak salah hari Kamis gitu ya teman-teman, karena hari Jumatnya itu mau ada buang sampah, ngambil sampah gitu kan ya, jadwalnya ambil sampah. Nah, ini pas aku mau ke dapur ternyata aku lihat kotak P3K aku itu belum dibersihin. Ini aku sekalian mau buang-buang obat, stok obat yang ada di kotak P3K ini. Aku biasanya nyetok obat gitu loh teman-teman. Jadi sebenarnya bukan nyetok obat gitu ya teman-teman. Aku itu lebih kayak antisipasi atau jaga-jaga, siapa tahu anak aku itu sakit atau akunya lagi butuh vitamin gitu. Nah, ini tuh sebenarnya lebih banyak ke sirup-sirupnya anak aku gitu. Aku itu kayak sedikit ada trauma-trauma gitu loh teman-teman. Anak aku itu sejak umur 3 bulanan itu sering sakit. Nah, waktu itu udah umur 8 atau 7 bulanan itu udah nggak sering lagi sakit. Nah, dari situ aku lebih sering nyetok obat gitu loh teman-teman. Aku itu takut kalau misalnya malam-malam itu tiba-tiba dia sakit, itu kan kayak butuh banget kan. Terus kalau mau keluar itu agak lumayan jauh, kalau mau ke klinik atau mau ke tempat tenaga kesehatan gitu loh teman-teman. Nah, itu makanya aku bikin kotak P3K atau siap sedialah pokoknya obat-obat yang sering dikonsumsi sama aku atau sama anak aku sama pak suami juga. Nah, ini aku mau bersih-bersih, mau buang-buangin yang udah kebuka gitu ya teman-teman, karena emang udah kalau udah kebuka udah nggak bagus lagi pakai ya kalau udah kelamaan gitu. Nah, ini aku mau bersih-bersihin juga kotak P3
mencurigakannya karena kayaknya udah lama juga aku nggak bersihin. Nah ini sekalian aku mau susun-susun ulang sampai aku tuh kayak dapet plastik ASI gitu loh teman-teman, masih ada itu mau aku buang juga karena udah lama banget kan. Nah ini aku lanjut susun-susun. Nah, maaf ya teman-teman kalau misalnya kalian dengar aku dubbing itu berisik karena pas aku masih dubbing ini turun hujan teman-teman. Biasalah ya kalau di tempat aku ini lagi musim hujan, cuacanya lagi kayak nggak menentu gitu loh teman-teman. Nanti 5 menit hujan, 5 menit lagi panas atau mendung gitu. Nanti nggak lama turun hujan lagi. Nggak apa-apa ya teman-teman, semoga kalian tetap nyaman dengerin dan lihatin video aku. Nah, udah selesai aku beberesnya. Sekarang ini aku mau unboxing paket aku yang baru aja sampai. Nah, ini tuh paket receh aku yang udah sampai. Ini tuh aku beli di Shopee waktu 22 kemarin ya, teman-teman, gratis ongkir gitu. Rencananya mau nempah, mau bikin sendiri gitu ya, teman-teman. Ini tuh kayak alas atau kayak taplak meja gitu. Ukurannya sekitar 150 cm kali 50 cm gitu ya, teman-teman. Nah, ini aku pakai buat alas yang di atas lemari gini. Sebenarnya aku tuh mau bikin awalnya, tapi pas lihat di Shopee ada ya teman-teman, terus harganya juga murce, nggak sampai 20 ribuan. Ya udah aku beli di Shopee aja, terus gratis ongkir juga. Oke, sampai di sini dulu videoku kali ini ya teman-teman. Ambil yang baik-baiknya aja, ambil yang positif-positifnya aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.